Shalom sahabat-sahabat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kalian yang tetap menonton video-video reaction TikTok dari saya. Dan pada video kali ini kita akan kembali mereaction video TikTok lagi. Namun untuk membuat outro dan juga intro video ini saya membuat di tempat dan waktu yang berbeda. Berhubung ketika saya merekam video reactionnya suara saya kurang bagus dan tidak mendukung. Dan ketika sudah sehat kembali atau suara saya sudah pulih kembali, makanya saya baru membuat video intro dan outro video kali ini. Oke, saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Silakan nyalakan lonceng, share dan like juga. Video pertama dari akun Jesus_lovers95. Dia Tuhan jalan kebenaran dan hidup. Tuhan menuntun saya di usia saya yang ke-33 tahun itu saya pergi umroh. Yesus, emang siapa Yesus? Oh, dia sampai sebegitunya ya. Hari yang keempat kalau nggak salah ya. Di hari yang keempat saya tawaf. Selesai saya tawaf, saya itu nginepnya di Grand Zamzam. Jadi Grand Zamzam itu di kota Mekah. Dia berhadapan dengan Ka'bah. Gitu. Jadi hotel saya itu berhadapan dengan Ka'bah. Saat saya istirahat, lalu saya mendengar suara. Jadi saya minta maaf. Jadi suara itu tidak terlalu keras juga tidak terlalu kenceng. Saya dengar. Kamu lihat, saya minta maaf kalau saya salah ya teman-teman. Kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Itu yang saya dengar saat itu. Dan sontak goncang hati saya. Karena memang saat itu tuh saya benar-benar mau beribadah gitu, bukan mau mencari apapun. Lalu saya berkecamuk, pikiran dan hati saya dan otak saya itu berkecamuk gitu loh. Loh kok bisa saya dengar suara itu gitu loh. Ya, dari video perempuan ini kita mendengar bahwa ketika dia umroh justru lewat itulah dia akhirnya ditangkap oleh Tuhan, atau dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai pribadi, sebagai juru selamat pribadinya. Ya, Tuhan Yesus memberkati ibu ini. Kita lanjut pada video berikutnya. Tutorial minum air kencing unta. Kamu berani coba? Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau minum susu ontanya bisa langsung. Kalau minum pipisnya mohon maaf ada caranya. Supaya nanti saat masuk ke dalam perut kita terasa nikmat dan juga segar. Susunya ini tidak diminum langsung dengan dirinya saja, akan tetapi efektifnya insya Allah digabungkan dengan setetes dari pipisnya. Contohnya seperti ini susu ontanya seperti ini. Kemudian satu tetes dari pipis onta kita campurkan ke susu supaya dia tidak terlalu pahit. Tuh, udah cukup. Ayo saya bayar gratis. Saya bayarin deh. Langsung minum, mau coba Bu? Silakan, Mbak. Wih, Masya Allah. Bismillah di first. Wih. Jangan dicium. Bismillah. Gimana? Enak ya? Enak, ayo siapa lagi? Ya, saya nggak tahu gimana dengan video ini, apakah memang ini real, tapi pertanyaan saya adalah apakah memang betul ya bahwa kencingnya onta itu betul-betul bisa diminum. Terus dasarnya apa, tujuannya apa? Ya itulah, itu aja komentar saya sebenarnya. Bagi kalian yang mungkin tahu silakan komen di bawah ini ya. Kita lanjut pada video berikutnya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini kayaknya mereka mungkin sedang ibadah padang atau retreat. Jadi mereka lagi berada di pantai dan mereka memuji Tuhan di sana. Mereka beribadahlah di sana lebih tepatnya. Ya, puji nama Tuhan. Kita lanjut pada video berikutnya. Guys, siapa sih nih yang pernah mendengar kata-kata seperti ini? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ada yang tahu ayat itu di Yohanes berapa? Nah, lewat ayat itu aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua. By the way, aku lagi ada di
rooftop, bagus banget ya. Nah, lewat Yohanes 15 ayat 6-17 kita tahu bahwa ternyata bukan kita yang memilih Tuhan. Kalau misalnya hari ini kita boleh percaya sama Tuhan, itu karena Tuhan memilih kita gitu. Kita tuh dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menghasilkan buah yang tetap, supaya melalui hidup kita orang lain dapat terberkati, orang lain dapat mengenal siapa Tuhan Yesus, dan orang lain dapat mengalami kebaikannya Tuhan. Jadi kalau Tuhan memilih kamu sedemikian rupa, memilih kamu dari antara banyaknya orang, tapi Tuhan mau kamu, itu sudah seharusnya kamu menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap kayak gitu. Dan apapun yang kamu minta di dalam namanya, kamu akan memperolehnya. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa bahwa kenapa sih Tuhan pakai aku, kenapa sih Tuhan harus proses aku sejauh ini, kenapa sih aku harus melewati hari-hari yang gak mudah, keluarga yang menyebalkan, ya karena Tuhan mau memakai kamu untuk alat kemuliaannya kayak gitu. Siapa sih yang gak senang dilibatkan dalam acara presiden? Semua orang pasti senang. Semua orang pasti merasa bahwa itu sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan. Sama Tuhan Yesus juga kayak gitu. Jadi semangat buat kamu yang diproses Tuhan, karena kamu adalah pilihan Tuhan dan kekasih yang dikasihi Tuhan. Semangat. Ya, dari video ini kita diberikan motivasi dan juga dorongan untuk terus semangat dalam Tuhan, dari akun Melita Viva Herari. Jadi dia terus memberikan kita dorongan bahwa Tuhan itu yang memilih kita, sehingga ketika kita sudah berada di dalam Dia, maka satu jaminan yang pasti diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut pada video berikutnya. Ya, video ini dari video ini si mbak-mbak ini akunnya Vidya Sanat. Jadi dia menyanyikan lagu rohani, dia dengan captionnya emang boleh ya. Jadi dia ini seorang muslim, tapi dia lip sync lagu rohani. Kita next pada video berikutnya. Oh, ini lanjutan video yang tadi ya, sebelumnya. Ya, luar biasa. Kita lanjut pada video berikutnya. Rani paling dekat dengan Tuhan. Sudah pakai cara Islam, yakin Islam itu benar. Ya, kalau tidak salah mbak-mbak ini, dia itu sering bersaksi, bahkan dalam akunnya itu dia pernah menyampaikan kesaksiannya. Kalian bisa buka akun Sayanglah di Sayudis 08. Jadi kalian bisa langsung lihat di sana. Kita lanjut pada video berikutnya. I am Muslim, tapi lagu ini FYP terus. Gak ada niat hafal, tapi jujur lagunya enak. Dosa gak sih? Berarti dia ini Muslim kan, dia bilang kan dia Muslim. Ya, mau bilang kalian percaya atau enggak ya terserah. Tapi kalau dia menyanyikan, dia menyanyikan lagunya almarhum Melita, penolong yang setia. Kita next pada video berikutnya. Lagu ini juga sama, mbak-mbak ini juga lagu ini ternyanyi di kepala saat ini. Emang suara penyanyinya nenangin banget. Jadi berarti dia juga Muslim. Jadi akunnya Bucan22_. Jadi kalian bisa cek ke akunnya beliau. Oke, kita next pada video berikutnya.
Jadi begitu saya menjadi orang Kristen, saya menjadi pengikut Yesus Kristus, yang saya sampaikan dan saya nyatakan ya hanya Yesus. Saya tidak boleh lagi mencampuri segala sesuatu tentang keislaman. Saya tidak boleh lagi mencampuri tentang segala sesuatu yang ada dalam kitab suci itu. Tapi kalau orang bertanya kepada saya jawab seperlunya. Dan hari ini di saat saya sudah menjadi Kristen, saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Jadi yang saya pelajari, yang saya risalah adalah kitab suci yang namanya Alkitab, yang saya renungkan siang dan malam. Dan saya terus berbicara tentang Yesus karena saya orang Kristen, pengikut Kristus. Dan di mulut saya tidak boleh ada kebencian dengan agama apapun. Di mulut saya tidak boleh ada rasa dengki dengan agama apapun. Karena di dalam Kristus ada kasih, saudaraku. Iya, kalau kita melihat Bapak ini, dia menjelaskan bahwa ketika dia pindah dari agama Islam ke agama Kristen, dia tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Artinya apa? Mereka sering melakukan atau menjelek-jelekan agama sebelumnya. Tapi dia di sini menyampaikan bahwa dia justru dia tidak mengganggu lagi atau membicarakan lagi agama sebelumnya. Dia tidak membencinya, dia tidak dengki, bahkan dia tidak bicarakan lagi. Yang dia bicarakan adalah tentang Yesus. Jadi dia tidak mencela agama yang sebelumnya. Luar biasa, Pak. Demikian video kali ini, kiranya kita semua diberkati. Silakan ambil yang baik, buang yang negatif. Silakan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Berikan saran untuk kebaikan channel ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi untuk video-video berikutnya. Share dan juga like. Sampai berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.